kepada yang terhormat dosen dan guru pamong penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Diana Saraswati Rahayu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor UKG 2019 005 61563. Saya adalah guru di SDN 6 Tunahan, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya telah melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang memimpin berdoa? Mbak Andi, silahkan dipimpin berdoa. Siap Kak, berdoa mulai. Bismillah.
kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi tentang perbandingan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi tentang perbandingan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati video ekosistem, siswa mampu menganalisis golongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan membaca teks, siswa mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran tersebut. Oke, mari kita perhatikan gambar berikut. Oke, ada dua gambar, gambar satu dan gambar dua. Pertanyaannya itu adalah apa perbedaan gambar tersebut? Apa perbedaan gambar tersebut? Yang gambar pertama lembah. Yang gambar pertama ada air terjun. Air terjun. Perbedaan, kalian tahu perbedaan enggak? Apa perbedaan? Yang tidak ada berarti. Yang gambar pertama tidak ada hewannya. Sedangkan iya ada semuanya. Yang makhluk hidup ada sih. Kemudian yang gambar kedua ada hewan. Ya, kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi ya permasalahan, kita akan berkelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 Mbak April, Mbak Siva, Mas Fauzi, Mas Safa. Kelompok 1 nanti di kelompok 1 ini ya. Nanti yang kelompok 2 Mbak Anggi, Mbak Niswa, Mas Elsi dan Mas Rendra di kelompok ini, di kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 Mbak Levi, Mas Aan, Mas Azhar dan Mas Azhar nanti di kelompok 3 di sini ya. Mengerti ya? Oke. Silakan menyesuaikan yang bu guru kelompokkan ini. Silakan. Ini kelompok 1 pada Mbak April, Mbak Siva, Mbak Siva, Jalani dan Mbak di sini ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 belum. Mbak Andi, Mbak Nisa, Kasih dan Mas Pedra. Mas Pedra dan Mas Kasih dan
adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, sudah berarti dua silakan melanjutkan. Lingkungan biotik berarti lingkungan yang hidup. Yang hidup contohnya apa? Tumbuhan, hewan, manusia. Sedangkan lingkungan abiotik berarti hidup. Contohnya apa? Cahaya matahari, air, terus cahaya matahari, apalagi awan. Nah, ini yang kamu injak setiap hari ini apa? Tanah. Di situ ada komponen ekosistem. Ekosistem tersusun dari apa saja? Di situ kalian membaca kan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Putra. Perhatikan ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, bagian komponen ekosistem pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan tempat makhluk hidup tinggal disebut habitat. Contoh, seekor katak membutuhkan kolam untuk bertahan hidup mencari makanannya. Lingkungan terdiri atas dua bagian, abiotik dan biotik. Lingkungan abiotik adalah bagian lingkungan yang tak hidup. Contohnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Oke, tadi sudah memperlihatkan videonya ya tadi ya. Yang pertanyaan guru adalah komponen tadi. Komponen ekosistem ada berapa? 2. Tersusun dari 3. Apa saja? Individu, populasi, komunitas. Yang tadi komponen ekosistem. Oke, apa komponen ekosistem yang pertama ya kita sebut dengan makhluk tunggal atau individu. Berarti hanya berjumlah satu. Berarti contohnya apa? Seekor burung. Terus kemudian tumbuhan. Seekor ciser. Seekor
yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ular, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan belatung. Hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga kelinci yang menjadi makanan bagi burung. Dikelompokkan menjadi beberapa. Di situ berapa? Berdasarkan makanannya menjadi berapa kelompok? 2 kelompok, yaitu hewan yang makanannya tumbuhan dan hewan yang makanan satu sama lain hewan lain. Oke, yang kamu baca tadi jenisnya adalah teks non fiksi yang tadi sudah disebutkan Mbak Siva tadi. Apa Mbak Siva? Teks non fiksi itu Teks yang berdasarkan kenyataan. oke, teks yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Berarti itu nyata. Kalau teks fiksi, kalau yang teks fiksi apa? Teks yang berisi hal-hal yang fiksi atau tidak nyata. Atau bagaimana kita mengetahui informasi penting atau pikiran utama pada teks non fiksi? Gimana? Ada yang tahu? Pertama, yaitu langkah pertama untuk mencari pikiran utama atau gagasan pokok, yaitu pertama kita harus bisa menemukan kalimat utama itu. Paragraf dibagi 2 jenis. Paragraf apa? Deduktif dan paragraf induktif. Deduktif dan induktif. Kalau bagaimana kita mencari pikiran utama? Kita semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi 2, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Untuk mempermudah dalam memahami bacaan yang panjang, juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Mencoba mencari mencari pokok pikiran. Nah, dari teks ini jenis makanan hewan. Oke, kelompok 1 silahkan mencari pokok
di depan, di depan ataupun di belakang. Oke, boleh digerisi di sini ya. Gerisi ya. Ya, gerisi. Kemudian ini kamu berarti paragraf kedua ini ya. Berarti kamu cari kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya di depan atau di belakang. Kalimat utamanya berarti garis saja sampai mana? Ini maksudnya ya. Cara apa dicari untuk gagasan pokoknya. Oke. Yang kelompok 1 sudah Pak? Sudah. Sampun. Kelompok 3. Silakan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya tadi. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Kemudian yang kelompok 2 Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun, biji-bijian, dan batang. oke. Betul berarti Makanan daging hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan biji-biji, demikian juga biji yang menjadi makanan berupa. Oke, sekarang kalau sampai sini kita membahas materi ini lagi, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak. Oke, kalau tidak kita
saya